Ada satu hadis disebutkan di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 hal dari hal-hal yang membahagiakan. Jadi kalau kita memiliki 4 hal ini, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihah. Orang yang hidup di dunia, dia menikahi seorang wanita yang soleha. Itu satu kebahagiaan, karena nantinya membantu di dalam kebaikan. Al-mar'atu soleha. Saya ketika belajar di Jakarta, di Bukit Duri, di Kampung Melayu, di Madrasah As-Saghofah Islamiyah yang didirikan oleh Sayyidul Walid Al-Arif Billah Al-Waliyus Saleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Beliau punya murid itu banyak orang-orang Betawi asli, para kiai. Nah, beberapa kawan-kawan saya yang asli orang Betawi, khususnya di kalangan santri, mereka jika ingin melamar anak kiai itu disyaratkan yang pertama kali hal-hal yang berkaitan dengan agama, bukan yang lain. Yang pertama ditanya, bisa ngaji tidak? Kalau belum bisa ngaji, jangan dulu lamar. Kalau dia seorang kalangan pesantren, bisa baca kitab kuning. Sebagian lagi hafalan sampai berapa juz. Pertama kali ditanya masalah itu, dan saya saksikan sendiri. Makanya ada kisah guyon. Ada 3 orang ingin melamar anak kiai. 3 orang ingin melamar anak kiai. Dalam hukum Islam, jika sudah ada yang lamar duluan, nggak boleh melangkahi. Tapi dalam kisah ini kebetulan 3-tiganya bersamaan datang masuk ke rumah kiai, mau melamar anak kiai. Kemudian kiai bertanya, nama siapa? Yang satu mengatakan, nama saya An-Nas. Kata kiai, ada keperluan apa datang kemari? 3-tiganya menjawab, mau melamar anak kiai. Oh, baik. Nah, sekarang saya akan uji coba bacaan kalian sesuai dengan nama kalian. Hafalan surat Al-Quran, namanya An-Nas. Nah, sekarang coba baca surat An-Nas. Dibaca, Qul a'udzu birabbin nas. Wah, itu hafal di luar kepala. Ila akhir ayat. Alhamdulillah, kata kiai, lolos. Yang kedua namanya siapa? Kautsar. Wah, lebih pendek lagi suratnya. Surat Al-Kautsar. Oh, namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar namanya. Kalau begitu silakan baca lewat hafalan surat Al-Kautsar sesuai namamu. Dibaca, inna a'taina kal kautsar fasholli wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu. Nah, lolos. Yang ketiga, nama siapa? Ya, namanya Imron. Mati dia. Kata kiai, nama Imron. Wah, dipikir udah. Surat Ali Imron tuh panjang. Tapi dia cari akal, dia bilang, tapi biasa dipanggil kulhu. Biasa dipanggil kulhu Allahu ahad. Nah, ini tradisi yang sangat baik. Jadi layaknya orang tua itu, jika ada yang datang melamar, yang dilihat pertama kali adalah agamanya. Dan itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang laki-laki datang, dia memiliki agama Islam dan dia beragama yang baik dan juga akhlak yang baik,
maka terimalah lamaran tersebut. Kalau tidak diterima, maka akan memunculkan fitnah. Kenapa Nabi pisahkan beragama baik dan akhlak? Karena belum tentu juga orang yang baik ibadahnya memiliki akhlak yang baik. Belum tentu. Dan belum tentu orang yang berilmu agama, orang yang pintar dalam ilmu agama, dia berakhlak baik, itu belum tentu. Sehingga Nabi pisahkan. Agamanya baik, namun juga akhlaknya baik. Jadi harus dua-dua inilah yang jadi prioritas. Maka Nabi katakan, kalau kita mendapatkan istri yang soleha, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mungkin juga sampai ke akhirat. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa tafsirannya Imam Ali bin Abi Thalib? Dinukilkan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratibul Aqtas. Kata Imam Ali, kebaikan di dunia adalah al-mar'atu solehah, istri yang solehah. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi juga bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah istri yang solehah. Disebutkan di dalam satu riwayat juga, Nabi menjelaskan ciri-ciri istri yang soleha adalah khairun nisa, sebaik-baiknya istri, idza nazarta ilaiha sarratska, kalau kau memandang wajahnya, hatimu bahagia. Ini kan terbalik zaman sekarang. Kalau mau keluar kondangan, dia dandan cantik betul, semengken, bedah, minyak wangi. Di dalam rumah daster yang sudah gak dicuci 1 bulan, kemudian sobek-sobek. Harusnya dalam rumah dia berdandan untuk suaminya. Itu yang diajarkan. Di luar, kalau dia gunakan parfum, kemudian parfum tersebut terlalu wangi dan dicium oleh laki-laki, Nabi katakan hukumnya seperti zina. Makanya dilarang wanita menggunakan parfum yang berbau menyengat dan dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, itu sudah masuk bab dosa. Al-mar'atu solehah. Jadi pertama kali memandang wajahnya, hati bahagia. Itu salah satu ciri wanita solehah. Dan juga yang kedua, idza amartaha atau atska. Kalau kau perintahkan kepadanya, dia taat, bukan dibantah. Diperintahkan ini dibantah. Idza amartaha atau atqa wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan apabila suami keluar rumah, dia pandai menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu ciri-ciri istri yang solehah, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, al-mar'atu idza sholat hamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawzaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin ma syi'ti. Seorang istri apabila pandai menjaga sholat 5 waktu, dan istri tersebut juga ketika tiba bulan suci Ramadan dia berpuasa, dan dia taat kepada suaminya di dalam kebaikan dan mampu menjaga kehormatan dirinya, maka nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, malaikat menyatakan, wahai wanita-wanita soleha, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian suka. Oleh sebab itu, kenikmatan terbesar al-mar'atu as-solehah. Kemudian Nabi katakan yang kedua, al-maskanul wasi'. Satu kebahagiaan hidup di dunia memiliki rumah yang luas. Makna rumah yang luas bukan berarti rumahnya besar, tidak. Tapi
di dalam rumah itu suasananya indah, tidak ada konflik. Ada kan rumah luas tapi dalamnya tiap hari berkelahi, jadi sempit tuh rumah. Bosan dalam rumah. Makanya para ulama mengatakan kalau mau cari istri jangan yang cerewet. Rumah yang luas terasa sempit. Masuk sudah introgasi, kemana? Ini. Sampai mau tidur masih bafeto juga. Bangun tidur bafeto juga. Akhirnya tidak betah, rumah yang luas jadi sempit. Juga punya anak-anak saling bertengkar, tiap hari berkelahi. Ini rumah sempit, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup bahagia walaupun rumahnya sederhana, tapi di dalam saling cinta, saling akur, diisi dengan ibadah di dalam rumahnya, diisi dengan kebaikan, rumah itu terasa luas. Dan itulah rumah yang paling bahagia yang ada di dunia ini. Al-maskanul wasi', kata Nabi. Yang ketiga adalah al-jar soleh, punya tetangga orang soleh. Wah, beruntung, dia bahagia. Ada pepatah mengatakan al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah lihat tetangga dulu, jangan lihat rumahnya dulu. Rumahnya bagus, tetangganya tiap hari gangguin dia, tetangganya tidak punya adab, tidak punya akhlak, dia terganggu, akhirnya kenikmatan memiliki rumah hilang. Nanti dia tanam pohon, pohonnya masuk ke rumah kita. Kita bilang, tolong Pak, ini dipotong, mengganggu sampai bocor itu. Saya pohon kenapa? Baru pindah, saya tinggal dulu di sini. Repot. Nanti buat pesta, punya anak kecil, dibuat pesta tanpa izin, putar itu musik, mabuk-mabukan, terganggu. Nanti lagi nongkrong di situ. Apa artinya rumah yang indah kalau lingkungannya seperti ini? Makanya pepatah itu luar biasa, mengatakan al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, mau pindah di satu tempat, yang pertama kali dilihat tetangganya, bukan rumahnya. Tetangga dulu sebelum rumah. Nanti juga pengaruh lingkungan. Anak-anak kita terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, menjadi buruk. Kalau dia seperti ikan tidak masalah. Ikan hidup di laut tapi dagingnya tidak asin. Dia bisa mewarnai, bukan diwarnai. Silakan itu. Dia di lingkungan mana saja, dia bisa merubah orang jadi baik. Tapi kalau dia adalah orang yang justru terpengaruh dengan lingkungan, maka dia harus hindari. Makanya Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu karakternya bisa tertular dari kawan dekatnya. Akhlaknya, agamanya, perilakunya itu bisa tertular dengan orang yang dia dekat. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Itu wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan attiba tasriqut tiba. Karakter ini bisa mencuri karakter. Sampai dikatakan kalau ada seorang menjadi guru yang mengajar, sedangkan guru ini memiliki sifat sombong, maka muridnya akan tertular sifat sombong. Kalau gurunya memiliki hati yang bersih, maka muridnya tertular hati bersih. Kalau gurunya memiliki hati yang tawadhu, maka muridnya akan tertular sifat tawadhu. At-tiba tasriqut tiba. Karakter mencuri karakter. Kemudian yang terakhir adalah al-markabul hanik, memiliki kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ada rumah mewah di perumahan tersebut, perumahan elit. Rumahnya itu 2 dibeli jadi 1. Miliaran, beli 2 rumah. Yang tinggal hanya 2 orang. Tinggal hanya 2 orang. Mobilnya berapa? Mobilnya 6. Ini masuk bab apa? Bab mubazir. Gak ada dalam sejarah peradaban manusia
ada satu orang bawa mobil sekaligus dua, walaupun dia orang kaya, belum pernah ada dalam sejarah manusia. Artinya kita ini diajarkan dalam agama kita itu memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang membuat kita susah karena kita selalu mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Padahal kebutuhan itulah yang cukup. Mobil, gak mampu beli mobil, jangan kredit mobil. Ini sudah susah hidupnya, mau gaya-gayaan kredit mobil, akhirnya apa? Jadi susah sendiri. Kita harus mengukur diri kita, kita ikuti kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah habis. Keinginan tidak pernah habis. Makanya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, uridu an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Karena ingin itu sumbernya dari hawa nafsu. Jadi yang kita butuhkan, kita gunakan. Karena kalau ada harta yang lebih, yang kita sia-siakan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang berat. Apalagi tetangganya susah, keluarganya susah, dia tidak membantu keluarganya, dia habiskan uangnya untuk membeli hal yang tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan. Banyak tas harganya rumah. Kalau merek-merek di luar negeri, tahu saya merek-mereknya tapi tidak perlu disebut. Ada yang sampai 1 miliar, ada 2 miliar, ada minyak wangi hampir ratusan juta, ada mobil, padahal dia jarang gunakan, dikoleksi. Auzubillah, koleksi. Tapi orang tuanya susah, saudaranya susah, tetangganya susah. Harta yang seperti ini akan menjerumuskan pemilik harta tersebut ke dalam neraka jahanam, terkecuali dia membantu orang susah. Nah, inilah 4 yang jika kita miliki, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini.